dari gue kerja di sini ini memfokuskan ke riset dulu kita. Riset. Sebelum mau campaign apa kita riset. Maunya kayak gimana, baiknya gimana, bagusnya gimana, data-datanya. Nanti kita kasih saran, kita kasih support. Pak, baiknya gini Pak dari riset kita. Oke Podcast, obrolan karyawan. Halo para kreatif, kali ini Oke Podcast kedatangan kembali salah satu pegawainya. Dia ini merupakan pegawai yang paling disegani ya di kantor. Jelas. Paling dihormati. Paling dihormati. Paling dewasa lah. Paling dewasa. Paling tinggi juga. Paling dewasa dia emang. Iya benar. Oke. Halo Kak. Halo. Mahesa Tri. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Udah divaksin belum? Udah, vaksin pertama udah. Apa tuh vaksinnya? AstraZeneca. Oh, Asik. mirip ya kayak. Oh iya nih. Iya. Kebetulan. Kok emang sengaja pakai baju gitu? Yang vaksin Astra tuh dapat kos beginian. Oh iya. Wah, dari mana tuh? Dari puskesmasnya. Emang nggak dapat? Emang nggak dapat? Gue dari puskesmas cuma dapat surat doang. Oh. Iya, surat. Diminta. Diminta. Ya. Itu kalau boleh tahu puskesmas. Diminta makanya. Oke, nanti gue. Itu puskesmasnya emang bikin sendiri atau dari vendor? Iya, kalau nggak salah nama puskesmasnya di Gikam. Oh, maaf ya. Oke, di kami keren sih, keren. Iya. Iya, Suster Aska. Suster Aska, puskesmasnya di Gikam. Oke, berarti ini kita udah vaksin ya. Jadi Oke Podcast ini sangat mematuhi protokol kesehatan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi buat teman-teman yang nonton, kita aman banget. Ada buktinya tuh. Kebal. Nah, udah vaksin gue juga. Aku nggak ada. Ayam AstraZeneca, meskipun aslinya gue Sinovac. Tim Azek. Oke, jadi memang Kak Ega ini udah terkenal banget, sangat disegani di Kenal kantor. Sementeng Square. Sementeng Square. Ya gue tuh ya ketika pertama kali ketemu lu kan, jadi pas lu masuk tuh First impression ya? First impression ini semua orang langsung pada diem gitu kan. Yang tadinya rame tiba-tiba pada hening, saking diseganinya ya gak sih? Betul. Oke, gue penasaran kok lu bisa sampai disegani itu. Ya bisa sedikit ceritakan ya latar belakangnya, kuliahnya dulu di mana, kehidupan. Ya masa kecilnya juga gak apa-apa. Oke, jadi gua kuliahnya aja lah ya, masa kecil panjang banget. Gua kuliah di Jogja. Oke. Gua tuh jurusannya teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Anak teknik lah ya. Teknik banget lah ya. Teknik banget. Gila. Mungkin dari situ dapat auranya kali ya, Oke. teknik. Jadi gua ngerantau tuh hampir 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ya, 2014 sampai 2019. 2019. Ya. Berarti baru fresh graduate kurang lebih 2 tahun lah ya. Ya. Oh. Betul. Keren juga nih. Itu dulu kenapa ngambil teknik lingkungan? Ya karena gue orangnya sebenarnya suka sama lingkungan sih, apa? Suka menjaga bumi aja. Suka menjaga bumi. Oke. Menjaga ini kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup. Justru kita harus punya motivasi untuk menjaga bumi ini kan, supaya anak cucu kita nanti bisa hidup dengan tenang. Sangat mulia sekali ya tujuan Anda. Sama gue suka warna hijau. Suka warna hijau. Ya, dulu di teknik lingkungan jaketnya warna hijau. Oh iya juga sih benar. Emang tekling warna hijau tuh di Undip juga. Oh hijau. Iya hijau. Temen gue yang tekling jaket himanya hijau. Oke, balik lagi ke tekling. Sebenarnya gue pengen ngulik lebih dalam nih mengenai tekling, meskipun ini teknik kan, tapi secara pamor mungkin masih agak kalah dengan mesin, ya gak sih, dengan sipil. Ya dua itu sih biasanya kan yang jadi rujukan elektro gitu kan. IT lingkungan ya mungkin belum masuk 3 besar ya gak sih. Kalau secara pamor gitu. Di Ya, antara untuk teknik pamor ya, di antara teknik-teknik lainnya. Gue pengen tahu dulu lu tadi kan alasannya ya lu masuk ke teknik lingkungan. Di teknik lingkungan emang belajar apa aja sih? Jadi kalau di teknik lingkungan UPN itu fokusnya lebih ke kebumian. Kebumian. Jadi gue fakultasnya namanya Fakultas Teknologi Mineral. Oh, FTM. Ya, kalau yang lain teknik lingkungan itu kan lebih ke fakultas geografi, ya kan? Iya, harusnya gitu, atau geologi. masuk sipil. Iya. Nah, kalau di UPN Jogja itu satu-satunya di Indonesia, dia itu Fakultas Teknologi Mineral. Jadi berdampingan dengan jurusan geologi, pertambangan, perminyakan, geografi. Sekarang di Jogja baru ada tambah lagi metalurgi. Sama geofisika ada geofisika. Oke. Gitu doang. Iya. Terus di sana belajar apa? Di sana banyak belajar. Jadi di sana gue lebih banyak bahas batuan. Batu kok lingkungan jadi batuan sih? Batuan ya karena kan fokusnya ke kebumian.
Jadi kita harus tahu apa namanya? Batu akik. Bukan, apa namanya? Lupa gua. Apa sih? Bentar. Mineral lagi, petrologi. Jadi sampai bahas mineralnya. Nanti dibahas ke lingkungannya, mineral yang ke lingkungan gimana gitu. Terus ada bahas tambang, reklamasi, Sampah sampah juga Pengelolaan gitu, ya, sampah pengelolaan juga. B3, limbah B3. limbah B3. Oh, sampai situ ya. Nah, waktu itu Banyak. kalau nggak salah waktu di Opiniko ya gak sih? Hmm? Lu pernah bilang ada magang apa? Magang ya kalau nggak salah yang sampai ke Aceh. Iya betul. Ah. Gua magang. Itu ngapain ke Aceh, ngurus mineral, sampah atau Gua gimana? magang di Aceh itu 1 bulan, itu perusahaan tambang batu bara di Aceh. Oh, tambang batu bara. Iya. Sebenarnya apa aja dikerjain karena di sana gua ada senior kan. Iya, iya. Senior juga nggak bisa mantau gua, Mhm. kan sibuk juga. Jadi dilepas aja. Oke. Pokoknya bantu di sana. Gua bisa masang mata kucing. Mata kucing itu buat patokan para driver kalau malam tuh. Oh iya, Di iya. tambang iya. tuh penting tuh. Terus bersihin crusher. Apa crusher? Crusher tuh yang buat ngancurin bongkahan batu baranya itu. Oke. Kalau biasanya suka ada yang nyangkut, nah itu gue sampai bersihin. Bersihinnya gimana tuh? Ya disodok-sodok gitu aja kan suka nyangkut. Apalagi gue udah hampir lupa sih. Oh ini gue fokusnya kalau di situ kan ngambil temanya per orang. Gua temanya itu evaluasi settling pond. Settling pond. Settling pond. Set- Settling pond itu buangan air limbahnya. Oh, oke. Jadi di situ kan nggak asam sih, bukan air asam tapi Iya. keruh dia. Permasalahannya di situ kekeruhan. Keruh. Nah di situ gua evaluasi efektivitas bahan tawas. Bahan tawas biar airnya bening. Ya sampai dibuang ke sungai. Oke, oke. oke. Pokoknya ribet juga sih. Ribet banget ya, Nak. Emang di Jawa gak ada sampai lu harus ngambil ke Aceh? Itu gua dapet link dari teman gua. Oh, iya. Teman gua punya link di perusahaannya tambang batubara di Aceh. Iya. Jadi gue berangkat ke sono bertiga gue. Oh, bertiga. Gaya Masalahnya gue belum berangkat aja udah apes. Ketinggalan ketinggalan pesawat. Waduh. Gara-gara saling setia kawannya gue. Gue berdua udah nyampe di bandara, belum check in. Iya. Nungguin lah teman gue nih, tungguin lah barengan lah. Pas teman gue nyampe, udah nggak bisa, udah di close. Parah kan. Nah itu gue diomelin lah kan pasti sama orang tua segala macem. Iya, duitnya gede kan ya buat tiket. Akhirnya alhamdulillah baik ya, tapi orang tua gue dikasih duit. Tapi teman gue yang Dua tadi. yang ketinggalan itu merasa bersalah mungkin. Jadi gue kan ke Medan dulu, nggak bisa langsung ke Aceh. Iya. Ke Medan transit nginep. Nah biaya penginapan ditanggung dia tuh. Berdua. Iya, bertiga. Oh, bertiga. Iya. Oh. Terus habis itu lanjut lagi ke Aceh. Naik apa tuh dari Medan ke Acehnya? Naik bis atau naik ini apa wings yang Wings. baling-baling. Oh, yang baling-baling. Gua turunnya di Merebok, Di Merbok, Aceh ya. Aceh Barat. Oke, jadi intinya karena dapat link aja ya. Iya dapat link. Atau gak ada keinginan pengen jalan-jalan gitu keluar Jawa. Pengen juga itu salah satunya. Oh, itu salah Gua satunya. pengen menjajaki tanah Sumatera aja. Wih, tanah Sumateranya langsung ke ujung paling ujung gitu. Bentar lagi Kalimantan. Wih. Ikut apa tuh? Transmed Journey. Woi. Doain Palangkaraya. Amin. Oke, dari Aceh terus balik lagi ke Jogja, lulus di tahun 2019. 2019. 4 tahun 9 bulan. Oke, kita menarik nih buat bahas pasca kampus mungkin ya. Kan sekarang udah kerja nih ya. Nah, pas lulus langsung kerja di sini atau justru gimana waktu itu? Enggak, gua itu sempat nganggur satu tahun. Wow. 1 tahun dengan panggilan 15 kali. Dengan panggilan 15 kali, berarti 1 bulan sekali lah ya kalau dirata-ratain. Kalau dia rata-rata iyalah, bisa lah. Gue udah sampai ke Bandung, nginep tuh, tes, gak terima. Iya. Dan alhasil, gue kan apply nggak ini ya. Gue apa aja gue apply lah yang sekiranya gue bisa masuk gitu. Iya. Warehouse gue apply, Ojek online. ya data lah, bahas data atau apa kan. Kalau gue kan lulusan teknik lingkungan tuh kebanyakan ke HSE, kalau nggak ke lingkungan. Iya. Kalau ke HSE ini dibutuhkan sertifikat K3. biasanya. K3 umum. Iya. Sekarang kan udah ada di perusahaan juga udah ada. Harus. Apa?
di undang-undang. Jadi setiap perusahaan yang memiliki berapa orang gitu harus punya satu ASE gitu. Oh gitu. Nah itu gue belum punya. Belum Kendala biaya. Kalau nggak salah sertifikat tuh dulu 5 juta. 5 juta. Lumayan Tapi juga. gue tetap apply aja. Alhamdulillah ya kepanggil aja sih interview HSE. Iya. Ya udah gitu terus dilalah gue nggak dapet. Dilalah gak dapat. Iya nggak dapet. Nggak tahu kenapa 15 emang. kali interview gak dapat. Itu yang paling tinggi apa sekedar cuma nama HR atau pernah sampai ketemu user? Sampai user. Terus kan gue nggak dapet. Iya. Ketika lu gak dapet tuh gimana gitu? Alhamdulillah Pak Jokowi menerbitkan kartu prakerja. Sangat konsisten semenjak opiniku mendukung pemerintah. Alhamdulillah aku dapet. Alhamdulillah dapat tuh kartu Dapat prakerja. 600.000. 600.000 4 kali. 4 bulan. Lumayan banget ya. Lumayan. Hmm. Lumayan buat Gue beli gak sepatu. dapet. Lumayan buat apa? Beli sepatu. Harus Pak pelatihan. Jokowi. Ya. Oke. Terus kan ya gue apply terus ya kan. Dapet tawaran gue di sini Di mana tuh? nama digital. Nah ini. Nah. Terima kasih Kak Mati. Oke, sebelum bahas ke terima di Kamadik dulu nih ya. Kan kadang masa-masa mencari kerja itu adalah masa-masa yang cukup sulit ya, apalagi bagi Betul. fresh Banyak banget saingan. apalagi waktu itu lo lulusnya jatuhnya 5 tahun ya. 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan kan agak Wajar sih. wajar sih. Teknik masih. mah wajar. Gue 7 bab loh. Oh, teknik mah wajar ya. Wajar. 4 tahun 9. Malah Jadi- mungkin keren kali. Enggak, canda. Nah, intinya ketika masa-masa lu nyari kerja itu gimana tuh? Kadang kan ya ada omongan-omongan itu dari keluarga besar. Oke. Nggak tahu sih kalau keluarga kecil mah ya. Enggak. Nah itu atau mungkin selain ada omong-omongan ya ada juga kayak aduh ngeliat temen gue kok udah kerja gitu kan, gue belum gitu kan, belum mungkin punya pacar gak? Punya. Nah tuntutan dari pacar kan kadang-kadang Iya. mana Jadi nih? begini. Gitu kan. Itu gimana? Kalau dari keluarga, Oke, asik. alhamdulillah keluarga gue sangat mensupport gue. Oh, iya. Gak memaksa gue harus kerja cepet segala Ah. macam. Gue juga anak terakhir kan. Oh iya. Alhamdulillah. Dari berapa Terima kasih. bersaudara? 3 bersaudara. Bebannya lumayan nggak terlalu ini lah ya. Iya. Kalau anak pertama tuh beda. Iya betul. Gue anak terakhir. Yang penting gue berusaha. Kalau kata orang tua gue berusaha terus, berdoa segala macem. Ya nanti ada aja rezekinya. Oke, dari keluarga aman lah ya. Dari keluarga aman. Paling dari teman-teman. Apa tuh? Kalau dari teman-teman, guanya sih, gua ngerasa kayak anjir, teman-teman gua kok pada cepet banget. Iya. Padahal kuliahnya juga biasa aja gitu kan. Ya paling dari diri gua sendiri. Kalau teman itu. Terus pacar nih. Oh nih. Nah, pacar mantan dulu udah mantan. Oh, mantan. Sorry. Mantan. Sorry. Mantan ya. Oke. Mantan. Jadi dia kan lulus duluan. Aduh. Lebih. Gua KKN dia lulus duluan. Dia lulus. Itu mantan lu kakak tingkat apa gimana? Enggak, Setingkat. setingkat. Nah, jadi curhat nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Biar waktu- mantannya ketika ngedenger nyesel gitu kan. Jadi dia semenjak udah kerja, pengennya yang berhubungannya yang ini apa intensnya tuh yang ketemuan, Iya. pengennya yang lebih quality time lah. Nah, sedangkan gua nggak bisa, masih ngurus kuliah. Iya, ngurus benar, kampus. benar. Oke, dari situ semenjak itu juga agak berubah lah, mungkin dapat cowok di mana, di teman kantornya mungkin atau gimana. Udah paling itu udah putus dah gua. Berarti mungkin tekanannya lebih banyak dari pacar ya. Enggak sih, gua nggak merasa tertekan sih. Gua mah enjoy aja. Enjoy Jakarta. Itu enjoy gitu. Enjoy. Gimana Jalanin sih? aja. Iya. Cara lo menanamkan rasa enjoy itu padahal lo sedang diambang tekanan gitu. Meskipun ya keluarga mungkin nggak terlalu menekan gitu kan, tetap aja kan ada pandangan dari luar gitu yang mungkin lingkungan sekitar ini anaknya Pak ini belum apa namanya Wah, gua belum ngerti. kerja. Nah, gimana cara lo? Begini, gua sempet kejadian juga, gua ngulang sidang. Waduh. Gua ngulang sidang pertama di angkatan gua. Satu-satunya. Enggak satu-satunya, mungkin ada sih berikutnya. Gua ngulang sidang. Dan gua biasa aja sih. Biasa aja. Teman-teman gua pada bilang, "Wah, gila kalau gua jadi lu, pasti gua nangis. Pasti gua stres gitu." Iya. Untung yang kena lu. Emang lu orangnya emang sabar banget Ah. gitu. Gua dari dulu emang penyabar banget sih. Pokoknya gua
enjoy aja jalanin. Yang penting gue kan berusaha terus. Kan gue usaha terus. Gue doa terus. Ya udah, kalau emang jalannya gagal tuh mungkin tuh jadi pembelajaran buat gue. Kalau berhasil? Ya bagus, sukses dong namanya. Lanjut terus, tapi harus tetap belajar dan berdoa. Kenapa tuh? Ya emang begitu jalannya, tawakal dan ikhtiar. Ya. Oke, terus? Ya udah, akhirnya dapat ini. Gue ambil hikmahnya. Gue gagal sidang, gue dapet magang part time, bukan yang ke Aceh, bukan. Gue part time sambil kerja, kuliah sambil kerja. Oh iya. Ngerjain skripsi sambil kerja. Ya udah, dari situ gue bisa ngidupin jajan gue sendiri. Gue jadi mengurangi beban orang tua sebenarnya kan gitu. Habis itu gue kerjain, fokus, gue ke lapangan lagi, ambil lagi, lulus aja. Santai-santai aja. Enjoy aja. Oke, menarik tuh, enjoy dan sekarang kerja di Kamadik. Nah kan tadi lo udah nyinggung juga setelah kurang lebih 1 tahun bukan nganggur ya, belum ada pekerjaan gitu, akhirnya keterima di Kamadik gitu kan. Perkenalan lu pertama dengan Kamadik gitu gimana? Ya kan gini nih, ini kan ini pas banget ya, pas banget kan, apa ya, tidak teknik gitu, kurang teknik lah ya, tidak mengurus pertambangan, HSE apalagi gitu. Nah, apalagi lo dunia teknik itu kan dunia saintek, sementara Kamadi kan lebih ke digital marketing, konten. Beda banget lah gitu. Sangat berbeda. Kok bisa masuk ke sini dan bertahan di sini gitu? Nah, gue masuk di sini dapat tawaran dari kakak gue. Kakak gue kebetulan temannya yang CEO kita ya. Dan lagi butuh orang kan, PGBU. Ya udah, gue masuk. Dan masuk aja dilalah. Langsung aja gitu kerja gitu. Serius, kagak interview ya, paling interview biasa gitu. Terus langsung kerja. Dan gue langsung kaget dong. Wah, kerjaan apa nih gue? Iya. Ya kan? Bingung gue nih. Tapi ya di situ gue belajar, kan harus belajar, semua belajar. Ya semua ini ikutin prosesnya aja. Gue liatin pada ngapain kerjaannya, bikin konten begini. Ya udah, gue ikutin aja, lama-lama bisa juga. Lama-lama belajar. Walaupun tekanannya ini berat. Nah, mungkin dari situ, dari gua teknik itu yang diambil tuh masuk ke sini mental, time management. Mungkin lebih sigap, lebih cepat, lebih ringkes apa gimana. Mungkin itu dari teknik. Jadi semua bidang pelajaran itu sebenarnya bisa diaplikasiin sih, sesuai jalannya itu. Sepinter-pinternya kita aja ya menempatkan apa yang kita dapatkan pada tempatnya. Betul. Ya, kan? Pasti ada aja ilmunya, pasti ada aja diterapin. Iya, kayak tadi kan di teknik belajar mentalnya mungkin yang digodok. Di sini kan mentalnya digodok kalau ngadepin. Wah, ini tekanannya tinggi sekali. Tinggi apa? Di sini berat nih. Oke, di ini kan bidang kreatif lah. Iya. Ya harus kreatif. Sedangkan gue orangnya enjoy. Cuek. Iya, kagak kreatif amat. Iya sih. Iya benar juga. Iya, gue kagak kreatif amat. Dan itu ya kan intinya lo beradaptasi ya. Tapi lo pernah ada gak masa dimana lo kayak gila, gue gak bisa nih, atau apa ya, lebih ke kayak menyerah dengan pekerjaan di awal adaptasi? Ya kan gue nanya, lu malah nasihatin gue. Ya jangan menyerah, mentok ya udah, lu tarik napas, minum, cari suasana baru apa gimana. Ntar bisa aja, gini nih, dikerjain aja. Tiba-tiba dapat insight aja gitu. Sama jangan lupa berdoa, minta doa ke orang tua. Tuh berangkat salim, rezekinya tuh dari tangan orang tua. Dari tangan orang tua ya, dari tangan ibu ya. Gitu. Emang di bidang kreatif ini harus sering muter otak. Harus pinter-pinter lah, cari celah, cari materi. Oke, menarik nih terkait dunia kreatif. Mungkin bisa di sini posisinya jadi apa? Oke, gua posisinya sangat penting di sini ya. Enggak, gua digital strategis and analis. Digital strategis and analis. Itu kerjanya ngapain, Bang? Macam-macam sih. Pokoknya di startup, pokoknya apa yang dikerjain. Iya kan? Sampai ngangkat yang galon. penting ada yang bisa
kosong kita masuk bantuin gitu. Aha. Tapi fokusnya ya gue ke content planner, campaign marketingnya, handling sosmed. Ya mungkin kalau ada web design gue bantu dikit. Gue juga nggak ngerti itu sebelumnya apa ya, gue belajar aja. Belajar adalah kunci ya. Iya, betul. Aha. Belajar. Dan oke, ini kan dunia kreatif yang berhubungan banget dengan klien, ya gak sih? Mungkin lu bisa ceritakan hal menarik gitu tentang apa ya, bukan hal menarik, pengalaman menarik lu ketika harus berhadapan dengan banyaknya kemauan klien dan gimana cara lu mengatasinya. Pasti ada dong yang unik. Unik lah, misalkan desain sih, lebih ke desain. Oke, Ya, kenapa tuh? Ya desain kan selera ya. Iya. Ada yang kalau gambar grafis harus ada matanya. Itu pengalamannya ke Ojan sih. Ojan desain grafisnya. Desain. Itu paling sama revisi berkali-kali. Sebenarnya harusnya ada ketentuan sih revisi itu berapa kali. Gitu. Iya. Soalnya klien kita nih, ada yang klien kita itu kepalanya banyak kepalanya. Ya itu harus direview satu-satu gitu kan. Satu-satu di review. Iya, repot. Jadi harus ada pemegang ininya lah, Iya. kendalinya harusnya di klien itu. Gitu. Padahal tiap kepala itu berbeda ya. Iya. Kan. Iya, Mungkin betul. ketika udah fix apa ya, yang sama A udah selesai nih, oke udah kayak gini aja desainnya. Ya pas dikasih ke B dia pengen yang beda lagi, Iya. itu yang bikin pusing ya. Ya itu bikin pusing, itu salah satu yang unik sekali. Unik sekali kelakuan klien kita ini. Hmm. Terus apalagi sih yang dikerjain sama digital marketing strategis selain yang lu jelaskan tadi? Ya kita analisis Analisis. yang udah kita lakuin nih, misalkan sebulan ini atau seminggu ini gimana hasilnya, insight-nya. Terus kedepannya baiknya gimana? Apa kalau mau harus dinaikin terus kan? Kita harus cari konten-konten yang lebih menarik atau dari riset materi yang berkaitan relate ke sehari-hari. Gitu sih. Menarik nih. Lu tadi ngomong ke depannya harus lebih menarik lagi kan. Ini gue mau coba minta pendapat lu sebagai digital dan marketing strategis. Oke, boleh nih. Kita strategis. Ya itulah ini. Apa nih? Udah sulit nih, kita harus sedih. Nah, Jadi kan ini lu kerja setelah pas lagi pandemi atau sebelum masa pandemi? pas pandemi. Pas pandemi berarti pas lagi booming digital marketing lah ya. Atau enggak pas lagi booming online-onlinean kayak gini? Kalau nggak salah digital marketing udah ini sudah booming dari 2018 kan. Ya mungkin boomingnya, tapi kan udah turning point-nya tuh pas pandemi ini langsung semua ke online gitu, Betul, digital pas dan lah. sebagainya. Nah, sebagai orang yang biasa ngurusin klien, mungkin konten-konten yang berhubungan dengan konten digital klien, menurut lo masa depan digital marketing di Indonesia ini ke depannya gimana gitu? Apakah semua perusahaan bakal terjun gitu untuk masuk dunia ini dalam Ya. artian nge-branding? Dan ya itu gimana menurut lo, pandangan lo terkait dunia digital ke depannya? Ya sekarang kan udah revolusi industri mau 5 kali ya kayaknya. 5.0 kayaknya. Mungkin? Ya semuanya apa-apa serba digital. Jadi Iya. kita apa-apa bisa akses lewat HP. Ya kan nggak mungkin kita sekarang lewat koran, kita cek cari mau ini. Sekarang semua serba internet. Oke. Internet of Things. Ya udah kita cari perusahaan ini, wah ini ada. Nah, itu kan kita harus bikin menariknya perusahaan itu gitu. Kita di bidang digital marketingnya gitu. Gimana kalau kita cari perusahaan ini di segala platform atau akses dia ada. Dia nampak. Iya. Dia keberadaannya ada dan up to date. Nah, itu. Jadi kan orang jadi tertarik. Itu Berarti branding di sosial media itu sangat diperlukan ya? sangat diperlukan. Kenapa Kalau tuh? Ya itu balik lagi. Sekarang udah revolusi industri. Berarti kalau digital. kita diistilahkan, kalau dulu kan ada istilah don't judge a book by its cover gitu kan. Iya gak sih? Benar kan ya? Tapi sekarang mau gak mau orang ngejudge branding seseorang ya filter pertamanya lewat media sosial dulu gak sih? Iya bisa. Dan Bisa, itu salah satunya. penting banget ya bagi perusahaan-perusahaan buat mulai nge-branding diri mereka. Betul. Mungkin di IG, LinkedIn atau apapun itu. Sekarang gini, lu kalau pengen ke perusahaan apa pasti lu lewat Google kan. Kalau misalnya mau interview nih, pasti lu searching dulu kan tuh perusahaannya. Iya. Kalau nggak ada gimana? Ntar dikiranya penipuan. Iya sih benar. Gue juga dulu gitu. Iya gitu. Waktu di ini kamar di. Nah, kan harus searching, wah tampilannya begini, ini jelas, gini. Ya itu salah satu Oke. marketing juga.
Jadi memang penting banget lah ya untuk nge-branding di dunia di digital. Iya. Oke, jadi Penting banget nih. Jadi industri ini akan kedepannya pasti akan lebih banyak tuh gimana maksudnya? lebih banyak bermunculan seperti agensi-agensi seperti ini gitu. Tadi lo udah menarik banget sih ngejelasin tentang pandangan lo terkait dunia digital marketing ke depannya akan seperti apa, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan gitu. Menekankan pentingnya branding gitu di dunia digital marketing. Betul, iya. Dan kalau kita ngomongin digital marketing kan Inspire with creativity. inspired with creativity. Lu kan kerja di sini ya Nah, sebagai digital and marketing strategist gitu kan. Oke, apa sih yang membedakan di Kamadik dengan yang agensi-agensi lainnya gitu? oke, menurut gua ya, Ya. menurut gua dari gua kerja di sini ini memfokuskan ke riset dulu kita. Riset. Sebelum mau campaign apa, kita riset. Maunya kayak gimana, baiknya gimana, bagusnya gimana, data-datanya. Nanti kita kasih saran, kita kasih support. Oh, Pak, baiknya gini Pak, dari riset kita sekarang zaman sekarang kayak gini. Jadi memang lebih banyak risetnya, Riset. karena dengan riset itu bisa menghasilkan konten yang bagus dan berkualitas. Betul. Keren banget ya itu emang. intinya. Nah, inspired with, Creativity. wis mantap. Dan wah, inspired with creativity itu Itulah adalah tagline kita, dan sekaligus salam penutup pada Oke Podcast malam hari ini. Oke. Terima kasih banget Kak Ega udah mampir gitu kan, Ya, dan kita sharing banyak hal terkait digital marketing dan sejarah gap apa ya sebetulnya, gap nganggur mungkin ya, Ya, kasarnya bisa. gitu. Sampai jumpa kembali di Oke Podcast selanjutnya. Salam kreatif.